Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usama, NIM T2019-7038. Saya akan menjelaskan pengertian UJT. UJT yaitu statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah mian sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian penggolongan UJT. Penggolongan UJT ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama UJT satu sampel. Dan UJT satu sampel ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, uji pihak kanan. Uji pihak kanan, hipotesis statistiknya yaitu H0 mu kurang dari sama dengan mu 0 dan HA mu lebih dari mu 0. Dan uji pihak kiri yaitu hipotesis statistiknya H0 mu lebih besar dari sama dengan mu 0 dan H mu kurang dari mu 0. Yang ketiga, uji dua pihak, hipotesis statistiknya yaitu H0 mu sama dengan mu 0 dan H-nya mu tidak sama dengan mu 0. Adapun rumus statistiknya yaitu T sama dengan X min mu 0 per S per akar N. Keterangannya yaitu T sama dengan hitung X rata-rata dari data, min rata-rata nilai yang dihipotesiskan, dan S standar deviasi, dan N jumlah sampel. Kemudian uji T2 sampel. Uji T2 sampel itu digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara kelompok berbeda berdasarkan suatu variabel. Dan uji T ini ada dua kelompok berbeda suatu variabel dan dependen. Apabila ragam populasi tidak diketahui dengan ragam kedua kelompok sama, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Rumusnya sebagai berikut. Dan yang kedua, apabila ragam populasi tidak diketahui dan ragam kedua kelompok tidak sama, tersebut diperoleh berdasarkan asumsi homogenesis ragam. Maka rumus yang digunakan sebagai berikut. Dan keterangannya XA rata-rata kelompok A, SA standar deviasi kelompok A, dan NA jumlah sampel kelompok A, SP standar deviasi gabungan kelompok A dan B, XB rata-rata kelompok B, SB standar deviasi kelompok B, NB jumlah sampel kelompok B, DF derajat bebas. Yang B, uji sampel yang berhubungan dependen. Yang pertama yaitu uji dua arah. Pada hipotesis ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu sebaliknya, yang terdapat perbedaan dari 1 dan rata-rata 2. Kemudian yang kedua, uji satu arah, di mana pada hipotesis awal sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih besar dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-ratanya kelompok 1 yaitu lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Signifikan sebagai berikut. A0 sama dengan mu 1 lebih besar dari sama dengan mu 0 dan H1 mu 1 kurang dari mu 0. Uji satu arah ini kebalikan pada hipotesis kedua, di mana pada hipotesis awal kelompok memiliki rata-rata sama dengan 1 lebih kecil dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Untuk mengetahui statistik hitung, yaitu rumusnya T sama dengan XD min mu 0 per SD per akar N. Kemudian menggolongkan uji T menjadi dua macam,
Yang pertama, UJT untuk sampel kecil atau N kurang dari 30. UJT untuk sampel kecil dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama UJT sampel kecil, yang kedua sampelnya satu sama lain saling berhubungan. Yang kedua UJT sampel kecil, yang kedua sampelnya satu sama lain tidak ada hubungannya. Kemudian yang kedua UJT sampel besar, yaitu N sama dengan atau lebih besar dari 30. Untuk ini dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama yaitu UJT sampel besar, yang kedua sampelnya satu sama lain saling berhubungan. Yang kedua UJT sampel besar, yang kedua sampelnya satu sama lain tidak saling berhubungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Apriliani, NIM T 2019-7037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang penggunaan UJT. Yang pertama yaitu UJT dua sampel kecil yang saling berhubungan. Dikatakan sampel kecil yaitu ketika N-nya kurang dari 30. Rumusnya yaitu T0 sama dengan MD dibagi SE MD. Keterangannya, D itu menandakan beda atau selisih dari variabel 1 dan variabel 2. Rumusnya yaitu D sama dengan X min Y. X ini yaitu variabel 1 dan Y adalah variabel 2. Kemudian MD ini menandakan mean atau rata-rata dari suatu beda atau selisih. Rumusnya yaitu MD sama dengan sigma D dibagi N. N ini jumlah datanya. Kemudian SEMD itu adalah standar error dari suatu mean atau rata-rata dari beda atau selisih. Rumusnya yaitu SEMD sama dengan SDD dibagi dengan akar N-1. Untuk mencari SDD ini adalah standar deviasi dari suatu beda atau selisih. Rumusnya yaitu akar sigma D kuadrat per N min sigma D per N kuadrat. Nah, setelah kita mencari rumusnya, maka kita memberikan interpretasi terhadap T0 dengan prosedur kerja sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan terlebih dahulu hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nihilnya atau H0. Yang kedua, menguji signifikasi T0 dengan cara membandingkan besarnya T0 dengan TT, yang mana terlebih dahulu itu menetapkan degrees of freedom-nya atau DF, atau biasa disebut dengan derajat kebebasan atau dB, yang diperoleh dengan rumus df atau dB sama dengan N-1. Kemudian mencari harga kritik T yang tercantum pada tabel nilai T dengan berpegang pada df atau dB yang telah diperoleh baik pada taraf signifikansi 5% atau 1%. Kemudian melakukan pembandingan antara T0 dengan TT dengan patokan sebagai berikut. Jika T0-nya itu lebih besar atau sama dengan TT, maka H0-nya itu ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mean atau rata-rata yang signifikan di antara kedua variabel. Jika T0-nya itu lebih kecil dari TT, maka H0-nya itu diterima atau disetujui. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan mean atau rata-rata yang signifikan di antara kedua variabel yang diselidiki. Dan tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Kedua yaitu UJT dua sampel kecil yang satu sama lain tidak ada hubungannya. Nah, di sini terdapat dua rumus. Rumus yang pertama yaitu T0 sama dengan M1 min M2 dibagi SE M1 min M2. Keterangannya, M1 atau mean variabel pertama sama dengan sigma X per N1. Untuk M2 yaitu mean atau rata-rata variabel kedua sama dengan sigma Y dibagi N2. Kemudian rumus dari SE M1 min M2 sama dengan akar SE M1 kuadrat ditambah SE M2 kuadrat. Untuk rumus SE M1
sama dengan SD1 dibagi akar N1 min 1. Untuk SEM2 sama dengan SD2 dibagi akar N2 min 1. Nah, untuk SD sendiri rumusnya yaitu SD1 sama dengan akar sigma X kuadrat min N1, dan untuk SD2 yaitu akar sigma Y kuadrat min N2. Rumus yang kedua yaitu T0 sama dengan M1 min M2 dibagi akar sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 min 2 dikali dengan N1 ditambah N2 dibagi N1 dikali N2. Keterangannya untuk mencari M1 dan M2 itu sama seperti pada rumus pertama. X1 rumusnya yaitu variabel pertama dikurangi dengan mean atau rata-rata variabel pertama. Jadi X1 sama dengan X1, X besar 1. Jadi X besar itu menandakan nilai variabel pertama dikurangi M1 yaitu rata-rata variabel pertama. Untuk X2 sama yaitu nilai variabel kedua dikurangi rata-rata variabel kedua. Untuk yang ketiga yaitu uji T, dua sampel besar yang satu sama lain saling berhubungan. Dikatakan sampel besar yaitu ketika N-nya itu sama atau lebih dari 30. Rumusnya yaitu T0 sama dengan M1 min M2 dibagi SE M1 min M2. Jadi rumusnya itu sama kayak uji T yang sebelumnya, cuman bedanya itu di rumus M1, M2 dan SE-nya. Nah, di sini berlaku untuk data tunggal yang mana ringnya itu kurang dari 30 dan untuk data kelompok yang mana ringnya itu lebih dari 30 atau sama dengan 30. Jadi bedanya untuk SE-nya di uji sampel besar, uji T sampel besar ini terdapat koefisien korelasi. Nah, untuk koefisien korelasinya itu rumusnya yaitu RXY atau R12 sama dengan sigma X aksen Y aksen dibagi N min C aksen dikali C Y aksen dibagi SD X aksen dikali SD Y aksen. Untuk data kelompok yang mana ringnya itu sama atau lebih dari 30. Nah, di sini bedanya itu pada rumus meannya dan standar deviasinya. Nah, untuk M1 pada data kelompok itu sama dengan M aksen ditambah I dikali sigma Fx aksen dibagi N. Untuk M2-nya sama yaitu M aksen ditambah I dikali sigma Fy aksen dibagi N. Untuk SE-nya rumusnya sama kayak di data tunggal. Untuk SE-nya juga sama. Nah, SD-nya yang beda. SD1 untuk data kelompok sama dengan I dikali akar sigma Fx aksen kuadrat dibagi N min sigma Fx aksen dibagi N dikuadratkan. Untuk SD2 sama, cuman bedanya ada di variabel Y-nya. X-nya diganti dengan Y. Untuk koefisien korelasinya rumusnya sama kayak di data tunggal. Yang terakhir yaitu uji T, dua sampel besar yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan. Nah, bedanya dengan sampel besar yang saling berhubungan yaitu di sampel besar yang saling berhubungan itu terdapat koefisien korelasi. Kalau di dua sampel besar yang tidak saling berhubungan, tidak mempunyai hubungan, itu tidak terdapat koefisien korelasi. Untuk rumus umumnya sama, yaitu T0 sama dengan M1 min M2 dibagi SE M1 min M2. Nah, untuk rumus dari M1 dan M2 itu sama dengan sampel besar yang mempunyai hubungan. Untuk rumus SE M1 min M2 sama dengan akar SE M1 kuadrat ditambah SE M2 kuadrat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.